seperti apa sih awal mungkin tercetusnya bikin F&B? Ini kan baru pertama kali, Betul. resikonya kan juga besar kan? Seperti apa sih? Yang pasti tercetusnya karena memang aku suka kuliner, jadi makanya aku bikin usaha seperti ini dan kebetulan ini dekat rumah. Jadi ya aku pengen punya usaha yang ngontrolnya enak, dekat juga dan kebetulan memang secinta itu sama sate-satean gitu. Karena memang sate itu kan sumber protein yang tinggi ya buat tubuh kita. Jadi kayak diolah dengan rempah-rempah khas Indonesia itu yang ngebuat aku jatuh cinta sama Marangi. Bisnis F&B sendiri karena mungkin maaf ya sepi job kata netizen apa gimana? Enggak lah, kalau misalkan dibilang sepi job, enggak, alhamdulillah job aku ada aja. Kalau ditanya nyanyi apa segala macam masih banget. Justru ini insya Allah dalam waktu dekat didoain juga ya teman-teman semuanya. Ini lagi memang proses recording album baru sama ada film baru yang insya Allah akan rilis di tahun ini juga. Dan ini tuh buat aku kayak ya daripada diam gitu. Jadi aku tuh emang orangnya nggak suka diem ya. Jadi memang benar-benar ketika aku ada diem sehari aja, itu aku pasti uring-uringan. Jadi mendingan aku bikin something yang aku bisa kontrol tiap hari juga selain kerjaan-kerjaan aku yang lain gitu. Apa mungkin menjadi ya udahlah masa pensiun jualan sate aja nantinya? Kalau dibilang masa pensiunnya jualan sate aja, aku pengennya justru pensiun itu jadi petani seperti apa yang sudah aku sampaikan ke beberapa teman-teman ya. Jadi memang pengennya malah pengen punya tanah yang luas, punya perkebunan, punya peternakan yang ibaratnya dibilang slow living ya. Karena apa yang aku mau makan, apa yang mau aku olah semuanya udah ada di sekitar aku. Itu tujuannya. Pengen. Lebih cuan nyanyi apa jadi pengusaha? Lebih cuan nyanyi apa jadi pengusaha? Semuanya cuan, semuanya rezeki gitu. Jadi jalan rezekinya beda. Kalau dibilang banyakan mana, semuanya banyak kok. Udah screening usaha sate Marangi ini belum, semestinya screening usahanya Peluang usahanya. Kalau peluang usahanya sendiri, aku sih nggak tahu ya karena memang aku ngeracik ini semua sendiri. Aku yakin aja gitu. Kalau misalkan aku nyari-nyari tahu, sejujurnya aku nggak terlalu nyari-nyari tahu. Cuman aku nyari tahu yang di sekitaran sini ada sate Marangi apa enggak gitu. Ternyata memang di sekitaran sini tuh jaraknya tuh nggak ada yang deket banget untuk Marangi. Yang pertama, yang kedua ya karena memang kan aku juga ngejaga ya. Maksudnya kan itu usaha orang juga Marangi dan segala macam gitu. Aku pengennya kita punya rezekinya masing-masing gitu loh, jadi supaya nggak mengganggu satu sama lain gitu loh. Takutnya mungkin orang-orang ngerasa, bukan Marangi San, ntar gue gimana, takutnya gitu. Jadi lebih baik aku menjaga. Jadi biasanya aku kalau misalkan mau membuka sesuatu pasti aku lihat dulu sekitarannya seperti apa. Gedebak-gedebuknya gimana nih? Apalagi ini Gedebuk banget ini, sumpah. Jadi kalau ditanya ini gedebak-gedebuk banget, ini bener-bener semuanya aku cari sendiri, aku kerjain sendiri, cuman dibantu sama adikku. Jadi memang bener-bener gedebak-gedebuk banget. Ini jujur aja karyawannya belum sebanyak itu karena beberapa kali kayak kemarin ada beberapa yang dipanggil untuk interview tidak hadir gitu-gitu. Jadi ada kendala-kendala seperti itu. Ya jadi bener-bener kayak ternyata challenging juga ya ketika membuka usaha. Orang kadang-kadang suka nge-apply CV dan segala macam, tapi ternyata begitu dikontak untuk ayo datang untuk tes dan segala macam malah tidak hadir gitu. Jadi kalau aku juga kadang-kadang suka bingung. Ini orang kadang-kadang butuh kerja, dikasih kerja nggak mau kerja gitu, jadi bingung gitu. Pertama deg-degan juga nggak sih? Apalagi mungkin belum tahu surplusnya gimana, kayak up and down-nya gimana gitu. Deg-degan pasti, tapi ya aku percaya balik lagi semua rezeki udah diatur ya sama Allah. Jadi kayak ya udah dinikmatin, disyukurin, dijalanin. Ya aku percaya segala sesuatu yang dibuat pakai hati pasti hasilnya luar biasa. Sorry mungkin nanti bukan buat jadi tabungan untuk Nikah. Ketampol ya. Ujung-ujungnya ya. Ya pastilah, tabungan hari tua pastilah. Nggak munafik ya. Ya namanya usaha kan pengennya sesuatu yang menghasilkan buat jangka panjang, bukan hanya buat saat ini gitu. Jadi bener-bener harapannya usaha kuliner ini ya bisa bagus untuk saya sekeluarga, buat orang-orang yang bekerja di sini juga, buat semua tim-tim saya, ya mudah-mudahan berkah barokah buat semuanya. harga tuh udah ada belum sih kayak tahun berapa? Tahun berapa buka cabang? Tahun depan. Ya udah ada cewek-cewek yang Cewek-cewek yang ngelamar kerja di sini banyak. Senyum aja lagi lo. Kata dia, ya itu pertanyaan gue juga katanya gitu. Enggak ya. Oke. lagi bangun rumah. Yes, betul. Jadi memang kebetulan rumah sebelumnya
Mungkin teman-teman juga tahu itu udah aku jual karena memang ternyata aku lebih suka rumah yang tidak terlalu besar tapi punya halaman gitu. Jadi ngurus rumahnya nggak capek ya ternyata. Baik banget 2026 gebrakan dari Aisyah nih. Amin, Allahumma amin. Iya, album, usaha, film, rumah baru insya Allah. Pasangan. Pasangan Bismillah. belum ada yang baru ya, doain aja ya, Bismillah ya. Gitu. Dia udah ngebuka hati loh ya. Ngebuka warung sih sekarang. Bener banget. Iya kan, ngebuka warung sekarang. Kalau ngebuka hati, hatinya masih hati-hati soalnya. Jadi kayak belum terlalu terbuka. Halo, teman-teman RRI. Ya takut juga nggak sih, A? Masuk dulu. Bentar ya, maaf ya. Masuk dulu. Mafel, thank you. Aduh, Masya Allah. Takut juga nggak sih, A? Kan pernikahan bukan nggak gampang gitu. Betul. Planningnya tuh mateng gitu. Betul. Jangankan pernikahan ya, untuk bikin warung aja itu semuanya di planning banget gitu. Jadi benar-benar harus ngapain. Apalagi sebelum ini kan sebenarnya saya pernah bikin usaha kecil-kecilan. Saya pernah bikin usaha barber, tapi ternyata nggak works gitu. Jadi saya cut usaha barbernya. Makanya insya Allah kalau ini karena memang semuanya saya kerjain sendiri. Dari awal nyari semuanya, bahannya dan segala macamnya itu saya cari semuanya sendiri. Jadi ya insya Allah nggak terjadi seperti apa yang sudah-sudah. Harga Gitu. berapa sih, A, tadi? Harga kalau untuk satenya sendiri variatif ya. Jadi tergantung kalau misalkan per porsi itu kalau yang pakai lemak itu 55.000. Kalau yang nggak pakai lemak full daging itu kalau nggak salah aku 60 apa 65 gitu. Sekitar segitu. Aku lupa sendiri karena memang yang menentukan itu tim aku kemarin gitu. Jadi bener-bener ya tim aku tuh ada adik-adik aku juga gitu. Jadi bener-bener kita rembukin berapa segini, layak nggak, aku bilang gitu. Layak. Ya oke, tapi abang maunya yang murah meriah yang bisa dijangkau sama orang, walaupun ini daging sapi, walaupun ini iga, walaupun ini apalah, walaupun mereka pada bilang kemurahan, ya nggak apa-apa lah, aku bilang sekalian aja. Emang kenapa, aku bilang gitu. Insya Allah kan yang penting quantity, bukan masalah untung besar sekali, tapi nggak datang lagi gitu. Tadi katanya kan udah rencana dari puluhan tahun ya. Untuk usaha kuliner. Iya, kulinernya. Kenapa jadi berani nih bukanya sekarang? Kenapa jadi berani bukanya sekarang? Karena kebetulan banyak teman-teman yang mensupport. Salah satunya ada teteh saya, namanya Teh Susi. Itu dia salah satu yang mensupport saya juga. Awalnya juga beliau punya usaha sate Marangi, makanya beliau yang membuat saya punya motivasi untuk oke, akhirnya aku akan membuka usaha kuliner Masih gitu. racikan ini juga. Kalau racikannya enggak, kebetulan memang aku cari sendiri, ini semuanya benar-benar aku cari sendiri. Dan suka masak juga, A? Memang aku dulu jujur sebelum aku ikut Idol juga, aku memang sekolahnya SMK Pariwisata Perhotelan. Jadi memang kalau ditanya masak, ya insya Allah aku bisa.